Memulai usaha baru memang banyak tantangannya bos, tapi mempertahankan bisnis keluarga yang udah settle selama puluhan tahun, sulit juga loh. Like this one, usaha kuliner yang fokus menjual masakan ala rumahan. Nikmatnya resep masakan sang ibu menjadi salah satu sumber cuan keluarga Bos Teguh. Sekali coba, sajiannya nagih bos. Nggak heran sih kalau rumah makan di Semarang ini nggak pernah sepi pengunjung. Seperti apa konsep bisnis kuliner yang sudah melegenda di kota Semarang ini? Dan go anywhere ya, cuma di Cuan Bos. Halo bos, saya Teguh dari Kepala Manyung Bufat Semarang. Mau tahu cuannya bisnis kuliner? Ayo ikuti saya. Kulon nuwun Bos Teguh, permisi. Wadaw, yang namanya bisnis kuliner itu harus nyajiin cita rasa masakan yang endul bos. Kalau sudah begitu dijamin konsumen gak bakal kelain hati. Ini yang menjadi alasan Bos Teguh tetap melanjutkan usaha sang ibu yang sudah berdiri sejak tahun 1969. Jadi kalau melihat sejarahnya, itu dulu berupa warung kecil gitu ya. Yang cuma satu lapak meja, cuman melayani masyarakat di sekitar, warga sekitar. Ini sih judulnya From Nothing to Something ya bos. Dari warung kecil berkembang jadi beberapa cabang di Semarang, Jakarta, Bekasi, dan Surabaya. Warung Kepala Manyung Bufat adalah salah satu tujuan wisata kuliner di kota Semarang. Dibuat dengan memadukan sejumlah rempah khas Indonesia, bumbu, dan kepala ikan manyung. Kalau kita tengok, seberapa banyak sih rumah makan atau restoran yang fokus menyajikan kepala ikan sebagai menu utama? Jarang kan bos? Artinya peluang usaha kuliner kepala ikan masih terbuka lebar. Peluang ini bos yang dilihat Bufat puluhan tahun silam. Jadi sejarahnya begini, dulu itu ibu saya kan di kampung sekitar itu ada sentra pengasapan ikan. Kepala manyung itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu ikan jambal roti. Dulu sih belum ada kepala manyung ya, cuman ada potongan dagingnya. Jadi di kampung sebelah itu ada sentra pengasapan. Nah, ibu saya melihat kok ini ada kepala ikan kok kayaknya unik gitu. Nah, kemudian ibu saya coba, ternyata responnya bagus. Ciri khas menu kepala manyung adalah rasa kuah gurih-gurih pedas. Resep inilah yang dipertahankan Pak Teguh sebagai generasi kedua pengelola rumah makan. Biar pelanggan datang lagi dan datang lagi, kesegaran bahan baku juga harus dijaga bos. Gak ada deh tuh kompromi-kompromi pakai bahan baku yang kualitasnya lebih rendah. Nah bos, nih di sini tempat masaknya Kepala Manyung Bufat. Jadi setiap hari dimasak dengan fresh, dijamin pasti enak. Kepala Manyung Bufat makin dikenal bos setelah pada tahun 2009 menu Kepala Manyung ikut dalam perlombaan kuliner tingkat nasional. Gara-gara menang, banyak media yang meliput terus jadi booming deh. Warga plus 62 emang gitu ya bos, sukanya sama yang viral-viral. Gak apa-apa sih selama positif yes. Nah bos, ini kepala manyung yang belum dimasak. Jadi kepala manyung itu diasap dulu ya, diasap ini untuk menghilangkan amis dan supaya ada aroma smokies atau asapnya gitu. Bisnis rumah makan Kepala Manyung dilanjutkan oleh Bos Teguh dan beberapa saudara kandungnya. Ini nih yang jadi tantangan, gimana caranya supaya tetap kompak menjalankan bisnis turun-temurun. Biar makin solid, makin cuan ya. Tipsnya untuk mempertahankan usaha keluarga, jadi salah satunya kita komunikasi dengan keluarga. Jadi ada masalah apa kita bicarakan gitu. Jadi itu bisa meminimalisir gitu. Untuk menghadirkan rasa masakan yang enak dan fresh, pengolahan dilakukan setiap hari bos. Dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Proses memasak dilakukan beberapa kali dalam sehari tergantung jumlah pelanggan yang datang. Sedangkan untuk pasokan, Bos Teguh sudah punya distributor sendiri nih dengan kisaran 100 kg untuk satu hari. 100 kilo tuh per cabang ya bos.
Kalau untuk kepala manyung kita punya supplier bahkan sampai dua karena kita menjaga kelangsungan stoknya gitu. Jangan sampai kosong gitu. Bos, yang namanya bisnis pasti ada jatuh bangunnya. Tepatnya tahun lalu saat pertengahan masa pandemi, lokasi ini sempat turun omset sekitar 75%, bahkan tutup selama 2 minggu. Setelah kebijakan makan di tempat diperbolehkan, baru deh mulai membaik. Dalam sehari setidaknya ada sekitar 300 pengunjung yang datang, bos. Demi memasok permintaan tamu yang datang, untuk setiap cabangnya setidaknya ada 20 karyawan langsung yang terbagi dalam sejumlah tugas, mulai dari memasak, membuat bumbu, dan menyajikan menu. Oh iya bos, sajian kepala manyung ini ukurannya super jumbo, jadi bisa banget dimakan bareng, istilahnya join. Harga jualnya sih lumayan ya bos, mulai dari Rp75.000 sampai Rp250.000 per porsi. Tergantung ukuran kepala manyungnya. Kira-kira nih berapa porsi sih bos Teguh dalam tiap hari menu kepala manyungnya ludes terjual? Ini kalau kita lihat sebelum pandemi ya kita waktu normal itu sehari itu bisa sekitar habis 100 porsi. 100 porsi itu kurang lebih ya 1 kintal, 1 hari ya. Mantap jiwa bos! Kalau satu cabang saja menghabiskan sekitar 100 porsi per hari, terus kita kalikan dengan harga yang paling murah Rp75.000, kemudian dikalikan lagi selama 1 bulan, berarti omsetnya minimal Rp225 juta bos. Ini belum termasuk menu tambahan seperti air minum dan perintilan lainnya dari semua cabang yang ada. Waduh jos! Udah sukses, udah terkenal, apa nggak perlu inovasi lagi? Tetap perlu ya bos, apalagi kalau yang kasih masukan pelanggan sendiri. Wajib didengar dan diolah. Kalau bisa bikin cuan makin ngalir deras, why not ya? Kesuksesan ini tidak datang dengan tiba-tiba. Jadi kesuksesan perlu dengan kerja keras, kesuksesan dengan perjuangan, dan yang tidak kalah penting adalah kesuksesan itu adalah adanya doa dari kedua orang tua. Berarti kalau gitu. semua sudah dilakukan, intinya adalah apa Pak? Cuan. Intinya bos, dalam menjalani bisnis kuliner yang baru maupun sudah sejak lama, jangan pernah merubah kualitas, baik dari segi bahan, rasa, bumbu, dan porsi yang ditawarkan. Kalau udah gitu, percaya deh endingnya, cuan, cuan, dan cuan! Jangan pernah memandang sebelah mata sama usaha gerobakan ya bos. Kalau ditekuni bisa banjir cuan juga loh. Apalagi kalau ada faktor X kayak bos Andi nih, usaha gorengan plus viral di sosial media, cuannya makin-makin deh. Halo bos, saya udah punya usaha gorengan nih yang udah berjalan lebih dari 3 tahun. Nah saya penasaran nih mau ngajak bos-bos kalian untuk cari ide usaha lain nih yang pastinya banyak cuan. Sebagai pejuang cuan, bos Andi mau cari ilmu dari pejuang cuan lainnya. Meski udah punya usaha sendiri, nggak ada salahnya dong ya belajar dari pebisnis lain. Nah bos, ini dia usaha yang mau kita ulik hari ini. Ini tuh jualan bakso, tapi lihat deh, yang ngantri lumayan banyak ya. Saya penasaran ini, siapa ya ownernya ya? Kita ikut yuk. Permisi mas, saya mau nanya, ini ownernya yang mana ya? Saya kan. Oh, masnya? Iya. Soalnya kan ini namanya bakso kribo ya, tapi masnya nggak kribo. Itu rambut saya dulu kan. Oh, kribo. Nih mas, saya penasaran nih. Rahasianya usaha bakso ini bisa sampai seramai ini kayak gimana sih? Mau tahu? Ya, mau tahu dong? Dalam dulu aja deh. Oke, ikut yuk. Bos, siapa sih yang nggak doyan bakso? Mau cewek atau cowok, tua atau muda, bahkan mau cuaca lagi panas atau dingin, bakso tetap asik buat dinikmatin ya nggak sih? Makanya bisnis bakso selalu punya daya tarik tersendiri nih bos. Soalnya bakso nggak kenal musim, so pasti cuannya juga nggak musiman ya. Meskipun bisnis bakso udah banyak di mana-mana, tapi kedai bakso Kribo ini salah satu yang selalu ramai di Kota Bogor. Ini dia Bos Indra, owner dari Bakso Kribo. Bakso Kribo? Baksonya Kribo gitu? Bukan bos, dinamakan Bakso Kribo karena terinspirasi dari rambut Bos Indra yang aslinya Kribo. Nah, kalau yang bikin Bakso Kribo ini jadi viral karena penyajiannya yang unik, bos.
Bakso Kribo disajikan dengan self-service alias prasmanan. Yap, bakso Kribo berani tampil beda. Jadi setiap customer bebas ambil bakso sesuka hati nih. Mau 5, 10, atau 1 buah bakso pun Bos Indra bebasin deh. Yang penting habis ambil bakso langsung ke kasir ya. Bayar bakso dengan harga per butirnya Rp2.000 aja. Nah, konsep bakso prasmanan kayak gini ternyata sangat disukai sama banyak orang, Bos. Secara bisa menyesuaikan dengan budget dan daya tampung perut masing-masing gitu. Kalau punya budget banyak ya pesen banyak. Kalau punya budget dikit ya sekedar icip-icip nurutin ngidam bakso bisa juga kok. Selain itu, varian baksonya juga ada banyak nih. Ada bakso jamur, bakso telur, bakso mercon, bakso keju, dan masih banyak lagi. Udah Kang, kita lagi ada proses produksi di belakang. Oh gitu. Mau lihat nggak? Oh boleh Kang, boleh ikut saya. Oke, siap. Di tempat produksinya ini, Bos Indra ngeracik bakso dengan tangan terampilnya. Meskipun di awal usaha baksonya dulu, Bos Indra nggak punya pengalaman dalam berjualan bakso ya, Bos. Sampai-sampai setiap harinya Bos Indra minta diracikin bumbu bakso sama tukang bumbu di pasar. Lama-kelamaan Bos Indra punya inisiatif untuk belajar ngeracik bakso sendiri secara otodidak, hingga akhirnya punya resep rahasia untuk usaha baksonya. Sampai sekarang, Bos Indra masih turun tangan untuk meracik bumbu-bumbu baksonya loh, Bos. Semua dilakukan untuk menjaga cita rasa khas bakso prasmanan. Untuk bisa mencapai kesuksesannya sekarang, pastinya selalu ada jalan berliku ya, Bos. Bermacam bisnis sudah pernah dicoba hingga akhirnya Bos Indra klik sama usaha baksonya ini. Waduh, capek juga nggak sih jadi Bos Indra? Gonta-ganti bisnis berkali-kali loh. Dari jualan roti bakar, sosis bakar, ayam goreng, bahkan sampai jualan pulsa pernah dicoba sama Bos Indra. Semua demi bisa bayar kuliah supaya punya masa depan yang cerah. Tapi gonta-ganti bisnis yang dijalanin Bos Indra justru malah bikin gak fokus. Belum juga settle, udah ganti lagi. Lama-lama jadi pusing kan tuh, Bos? Nah Bos, belajar dari pengalaman Mas Indra nih, kalau kita mau punya usaha itu, kita harus fokus sama satu pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita itu udah lancar, pokoknya udah rame gitu kan, baru tuh kita bisa kembangin usaha kita itu. Bener nggak Mas? Betul. Awal merintis bisnis baksonya, Bos Indra nggak langsung buka gede-gedean kayak di kedainya yang sekarang ini ya. Bos Indra mulai buka lapak di depan rumah dan sempat ganti konsep dengan menggunakan motor. Tapi konsep bakso prasmanan menggunakan motor justru sering mengganggu lalu lintas. Akhirnya Bos Indra memantapkan konsep dengan memindahkan bisnis baksonya ke kedai. Sebelum sukses dengan konsep prasmanan, Bos Indra pernah punya 7 cabang bakso loh, Bos, yang sempat bertahan hingga 5 tahun. Sayangnya karena ada pegawainya yang gak amanah, bikin bisnis bakso Bos Indra bangkrut hingga terlilit hutang ratusan juta rupiah. Pertama emang manajemennya sih ya belum siap. Jadi masih bisa banyak celah-celah buat kecurangan karyawan. Misalkan yang beli minumnya nih ya, es jus. Tapi dimasukinnya ke mesin kasir itu es teh manis. Malah bahkan es teh tawar gitu. Sedangkan buah yang kita punya tuh utuh. Ternyata mereka itu beli buah sendiri. Ini dia, Bos, pentingnya penggunaan sistem perhitungan secara detail dalam berbisnis. Apalagi dalam bisnis kuliner ya, Bos, sering banget tuh hitung-hitungannya susah ketakar karena banyak bahan yang sulit terukur. Bos Indra udah gak khawatir lagi ketipu sama karyawannya nih. Bisnis bakso Kribo yang dijalani sekarang sudah punya manajemen yang baik dan rapi. Gak sampai di situ, Bos. Kini Bos Indra udah mulai menambah cuannya dengan open reseller untuk bisnis bakso frozen Kribo. By the way, seberapa cuan sih bisnis bakso ini, Bos? Kasih bocoran dong. Omset itu ya alhamdulillah sih ya. Kurang lebih kalau baksonya sih rata-rata itu 6.000 sampai 10.000 piece. Kalau diambil rata-ratanya mungkin kurang lebih 7.000 sampai 8.000-an per hari. Berkat kegigihannya, kini usaha bakso Bos Indra mulai bangkit lagi. Dari punya hutang ratusan juta, sekarang Bos Indra udah punya penghasilan tetap yang fantastis setiap harinya. Coba kalau omset per harinya dihitung selama sebulan. Pusing gak tuh lihat angkanya? Buat yang mau coba bisnis usaha bakso, bisa juga nih pakai triknya. Bos harus perhatikan bahan-bahan yang digunakan ya. Tentunya daging dengan kualitas yang super, tepung kualitas terbaik, dan juga campuran tetelan yang masih fresh. Satu kali adonan biasanya dibuat dalam ukuran 10 kg. Dari adonan ini bisa menghasilkan sekitar 400 butir bakso. Dengan catatan ukuran per baksonya sekitar 25 gram per buahnya ya.
Dari bakso yang diproduksi, tiap 10 kilogramnya bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 50% loh, Bos. Gimana? Tertarik untuk bikin bisnis kuliner yang satu ini, Bos? Hari-hari pertama puasa biasanya masih lemes ya, Bos. Kalau diturutin rebahan melulu, gimana mau dapet cuan, Bos? Bulan Ramadan tuh kesempatan lo buat menghasilkan cuan, puasa lancar, pahala besar, cuan pun bikin hati berdebar. Salah satu yang bisa dipraktekkan seperti ide bisnis hampers makanan ini nih. Kalau hampers kue atau camilan kan udah biasa ya, Bos. Tapi kalau hampers makanan matang seperti ini, nggak perlu nunggu dekat-dekat lebaran deh. Bisa dikirim-kirim buat buka puasa juga kok. Menu yang dibuat juga bisa bervariasi ya, Bos, sesuaikan dengan target pasarnya. Kalau sekarang sih kita mau bikin menu yang simple dan bahan-bahannya mudah didapat. Ini dia, Bos, ada basmati rice butter, chicken chimichurri, dan fish lemon sauce. Kita buat dulu basmati rice butternya ya. Bahan yang diperlukan adalah basmati rice, bawang bombay, kismis, paprika, bawang putih, wortel, dan tentunya butter ya, Bos. Basmati ini adalah beras yang berasal dari Timur Tengah. Bentuk berasnya panjang-panjang dan kandungan amilosanya yang tinggi, jadi pas dimasak nasinya nggak lengket. Sekarang kita panaskan wajan, masukkan butter, paprika hijau, bawang bombay, kismis, dan wortel. Setelah wangi, lanjut kita masukkan basmatinya ya, Bos. Aduk hingga rata. Jangan lupa tambahkan sedikit garam, penyedap rasa, dan merica supaya rasanya makin nikmat. Gak perlu waktu lama, basmati rice butternya sudah siap untuk disajikan. Untuk menu kedua ada tuna lemon sauce. Bahan-bahannya ada tuna yang sudah dimarinasi, butter, lemon sauce basic, dan krim. Untuk jenis ikannya bisa disesuaikan dengan selera pembeli ya, seperti ikan dori, patin, gurami, atau jenis lainnya. Nah, untuk bumbu marinasinya juga sederhana, Bos. Cukup berikan garam, merica, dan bumbu marinasi yang rasa spicy. Masak dengan menggunakan pan sampai warnanya berubah golden brown seperti ini. Sedangkan untuk saus lemonnya bisa pakai yang instan aja. Tinggal tambahkan sedikit krim supaya tekstur dan rasanya makin creamy. Menu terakhir ada chicken chimichurri. Hampir sama dengan tuna, potongan ayam tanpa tulang ini sebelumnya sudah dimarinasi bumbu merah. Ayam digoreng sampai matang. Next, tinggal ditambahkan saus chimichurri atau saus hijau khas Argentina deh. Saus ini rasanya segar dan sedikit pedas, pas banget kalau disantap untuk menu berbuka puasa, Bos. Nah, kalau semua bahan sudah jadi nih, Bos, langkah selanjutnya tinggal kita masukin ke dalam kotak makanan, lalu packing menggunakan box seperti ini. Harga Hardbox Premium ini juga nggak mahal kok, Bos, mulai dari 20.000 sampai 50 ribuan aja per piecesnya. Tapi ingat, karena yang dijual adalah makanan matang, harus pikirin cara packing dan lama perjalanannya ya. Pastikan produk yang dijual, rasa dan tampilannya nggak berubah saat diterima pembeli. Kalau sudah siap semua, tinggal promosikan aja deh. Salah satu tradisi masyarakat Indonesia saat bulan Ramadan atau Lebaran adalah saling kirim bingkisan atau hampers kepada kerabat atau orang terdekat. Ini dia yang membuat permintaan akan hampers tiap tahunnya pasti naik. Nggak heran kalau banyak banget orang yang tiba-tiba berubah menjadi penjual hampers dadakan ya. Soalnya kalau dikemas dengan baik dan unik, hampers jenis apapun pasti laku deh, Bos. Kalau kita hitung-hitung nih, Bos, misalkan hampers makanan yang tadi per box modalnya kurang dari Rp100.000, kita bisa kok menjual di harga Rp150 sampai Rp180.000. Bayangin aja kalau sehari kalian bisa rutin menjual minimal 10 packs hampers saja, sebulan kurang lebih kalian bisa mendapatkan cuan sebesar 15 juta rupiah. Tuh, Bos, berapa lagi? Yuk mulai usahamu karena yang penting Cuan, Bos, cuan.
Gimana bos? Banyak yang bisa kita pelajari dari dunia perjuangan hari ini kan? Ada perubahan jam tayang Cuan Bos selama bulan Ramadan nih. Rabu sampai Jumat jam setengah 12 siang dan Cuan Bos Weekend hari Sabtu jam setengah 1 siang. Catat ya, dan yang penting Cuan Bos.